Setelah memahami bagaimana arus listrik dalam sebuah konduktor itu mengalir, maka selanjutnya adalah penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara sumber dan beban. Di dalam rangkaian listrik, kita sudah mengetahui bahwa definisi sumber itu adalah apapun yang memberikan daya listrik, sedangkan beban adalah yang mengkonsumsi daya tersebut. Setiap perangkat listrik yang membawa arus dapat diklasifikasikan sebagai sumber atau beban sebetulnya. Tapi, bagaimana kita bisa membedakan mana sumber dan mana beban? Sekarang kita lihat gambar yang ada di slide. Terlihat di sana ada dua box yang terhubung oleh sepasang kabel. Dan untuk menetapkan mana sumber dan mana beban, maka percobaan ini setidaknya bisa membantu kita dengan asumsi bahwa penurunan tegangan sepanjang kabel itu adalah nol. Setiap kotak ini berisi perangkat dan komponen yang tidak kita kenal dan terhubung dengan cara tertentu ke terminal eksternalnya, yaitu ada A1, A2, B1, dan juga B2. Tegangan variabelnya ada di terminal dan besaran serta polaritasnya juga terus berubah. Di bawah kondisi yang sangat bervariasi seperti itu, bagaimana sih kita bisa mengetahui apakah si box A ini atau box B ini adalah sumber atau beban? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, misalkan kita memiliki sebuah instrumen yang tepat untuk memungkinkan kita dalam menentukan polaritas sesaat. Jadi menentukan polaritas mana positif dan negatif dari tegangan yang melintasi terminal dan arah sesaat aliran arus konvensional. Misalkan berlaku aturan berikut. Pokoknya perangkat tersebut adalah sumber setiap kali arus itu mengalir keluar dari terminal positif. Aturan yang kedua adalah perangkat tersebut adalah sebuah beban setiap kali arus itu mengalir ke terminal positif. Jadi di sini ada dua ketentuan dalam percobaan ini. Yang pertama, dikatakan sumber kalau dia mengalir keluar dari terminal positif dan dikatakan beban kalau dia mengalir masuk ke terminal positif. Jika polaritas sesaat dan aliran arus sesaat itu ditunjukkan pada gambar ini, maka dari aturan yang tadi kita dapat menentukan bahwa kotak A ini adalah sumber dan kotak B adalah beban. Tapi kalau arus harus dibalik, sementara polaritasnya itu adalah tetap, maka kotak B ini akan menjadi sumber dan sedangkan kotak A-nya menjadi beban. Jadi kita lihat di situ ada dua kabel yang terhubung dengan dua arah panah yang berbeda. Nah, aturan tersebut tadi itu adalah untuk menentukan apakah perangkat tersebut merupakan sebuah sumber atau beban. Itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi memiliki aplikasi yang penting, terutama dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi dapat dipahami ya. Dari percobaan ini sebenarnya sederhana saja, kita bisa mengetahui mana itu sumber dan mana beban terlihat dari arah aliran arusnya. Dia keluar atau masuk ke terminal positif. Kita lihat di sini ada beberapa perangkat atau komponen yang sebenarnya dia dapat berperilaku hanya sebagai beban saja, atau hanya sebagai sumber saja, atau bisa kedua-duanya. Perangkat yang pertama kita lihat di sini. Di sini ada resistor. Resistor ini dia hanya dapat berperilaku sebagai beban. Dia tidak bisa berperilaku sebagai sumber. Berlawanan dengan potosel. Potosel ini dia hanya dapat berperilaku sebagai sumber, tetapi dia tidak pernah bisa untuk menjadi sebagai beban. Sedangkan kita lihat ketiga gambar yang ada di bawahnya lagi, di sini ada beberapa perangkat. Ketiga perangkat ini dia dapat berperilaku baik sebagai sumber maupun sebagai beban. Kita lihat misalkan baterai. Dia dapat berperan sebagai sumber saat baterai itu memberikan daya listrik, yaitu saat arus mengalir keluar dari terminal positif. Tetapi ketika sedang diisi ulang, si baterai ini dia bertindak justru sebagai beban karena arus mengalir ke terminal positif. Yang kedua, misalkan di sini ada gambar motor listrik. Motor listrik ini biasanya bertindak sebagai beban pada suatu sistem ya. Jadi beban motor kita sering dengar juga. Tetapi pada saat tertentu mereka dapat berperilaku sebagai generator jika kondisi elektromekanisnya sesuai. Lalu yang terakhir misalkan contohnya ada di sini sebuah kapasitor. Ketika kapasitor sedang dikosongkan ya ia bertindak sebagai sumber. Sedangkan ketika sedang diisi maka dia bertindak sebagai beban. Kurang lebih seperti itu perbedaan beban dan sumber.